Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba sharing saham-saham yang menurut saya layak untuk masuk watchlist teman-teman pada awal bulan depan. Karena secara teknikal atau secara grafik masih oke dan secara bandarmologi juga masih oke. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Seperti janji saya di video kemarin, hari ini saya sudah men-screening beberapa saham yang menurut saya layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist untuk awal Februari ini. Jadi saham-saham yang masuk screening saya itu saham yang saat ini masih berada di atas garis EMA 50 atau 150. Jadi trennya minimal masih sideways. Setelah itu setelah bandarmologi juga masih oke. Tapi teman-teman harus tahu dengan kondisi bursa yang tidak bullish seperti bulan November dan Desember kemarin, kita harus punya trading plan yang jelas. Jadi kita harus tahu kita entry di harga berapa, take profit di harga berapa, dan apabila ternyata analisa kita salah, kita harus cut loss atau membatasi kerugian di harga berapa. Jadi harus sangat disiplin pada kondisi bursa seperti sekarang. Dan di video ini, di saham pertama saya akan membahas saham Medco. Bisa kita lihat, Medco hari Jumat kemarin masih berhasil naik 7% lebih ke harga 650. Dan masih bertahan di atas support di EMA 50. Jadi secara tren saat ini masih sideways, sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih berhasil rebound dan masih berada di antara garis support ini. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat berada di harga 700. Jadi untuk saham Medco ini kita bisa swing trade. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 600, harga yang teman-teman beli sudah oke. Karena saat ini naiknya sudah lumayan dan masih ada potensi untuk naik mengetes harga 700. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Jadi minggu depan saya melihat Medco masih ada potensi untuk naik mengetes resisten ini. Apabila resistennya terlewati, resisten berikutnya harga 750 dan resisten selanjutnya lagi di harga 800. Teman-teman harus ingat, sebelumnya saham Medco masih gagal naik menembus harga 750. Jadi resisten harga 750 lumayan kuat. Dan kenaikan Medco saat ini lebih disebabkan karena sentimen masuknya kembali ke LQ45. Jadi ini cuma sentimen sementara. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Saham selanjutnya adalah saham Tekim. Saham Tekim hari Jumat kemarin juga masih ditutup naik 4% ke harga 13.200. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah Tekim masih bergerak uptrend. Tapi untuk 2 minggu terakhir ini, Tekim mulai bergerak sideways dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 14.000. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di harga 12.000. Jadi saat ini memang lebih enak untuk kita swing trade. Bisa teman-teman lihat saat naik menembus resisten di harga 14.000 gagal naik, turun menyentuh harga 12.000 berhasil rebound, balik lagi, gagal naik dan turun kembali. Dan seperti yang saya bilang, pada saat posisi sideways ini kita tidak bisa menyebut ini double top atau double bottom karena memang sideways. Apabila berhasil break, memang masih lanjut uptrend. Apabila break support, bisa turun kembali. Tapi karena sideways tidak bisa kita ambil istilah double top atau double bottom. Dan saat ini juga sudah berada di tengah-tengah support dan resisten. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 10.825. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Teman-teman juga bisa lihat pada kenaikan 4% ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 4% ini.
Jadi dari data yang kita dapat, saham Tekim juga menurut saya layak untuk masuk watchlist. Karena masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 14.000. Dan masih ada potensi untuk break dari resisten ini. Jadi saat ini karena sedang sideways, kita bisa swing trade. Tapi apabila teman-teman punya di bawah harga 12.000 masih bisa hold karena masih ada potensi untuk break dari resisten harga 14.000. Jadi apabila resisten harga 14.000 terlewati, maka target berikutnya di harga 15.000. Dan selalu penjelasan saya, apabila masih berada di atas garis EMA 50, saham tersebut masih bisa di hold. Karena potensi untuk terus naik masih sangat besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham BJTM. Saham BJTM pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% ke harga 760. Bisa kita lihat di grafik, BJTM saat ini juga masih bergerak sideways. Dan teman-teman bisa lihat masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi memang sempat turun setelah gagal break dari harga 950. Sempat rebound dari harga 750, saat ini masih bertahan di atas support di harga 750. Jadi masih berada di atas garis EMA 50 dan masih belum sempat turun menyentuh garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 di harga 720. Tapi secara tren masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 2% ini. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan akumulasi. Jadi distribusi hanya dilakukan pada saat penurunan 6%. Sisanya walaupun BJTM bergerak merah, asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya juga lihat BJTM masih berpotensi untuk naik minimal mengetes resisten di harga 800. Apabila 800 terlewati, maka target berikutnya di harga 850. Untuk teman-teman yang belum sempat entry membeli saham ini, menurut saya masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi masih bisa tunggu di sekitar harga 720 sampai 730. Ingat, beli apabila terkonfirmasi ada candle hijau. Apabila pada saat turun menyentuh garis EMA 50 tidak ada candle hijau, sebaiknya jangan entry dulu. Kita harus tunggu adanya konfirmasi rebound baru kita entry. Tapi apabila besok hari Senin masih lanjut naik, teman-teman mau entry, sebenarnya masih bisa karena masih berada di atas harga 750, tapi hati-hati karena sudah dekat dengan harga 800. Karena bisa saja pada saat teman-teman beli di sekitar harga 780 atau 775, dekat dengan harga 800 mulai turun, teman-teman telat untuk melakukan take profit, malah balik kembali. Jadi paling aman cari jarak yang lumayan jauh dengan resisten, yaitu apabila bisa beli di harga 750 masih oke, bisa dapat di harga 720-an itu akan lebih bagus. Berikutnya saya akan menganalisa saham LSIP. LSIP pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ditutup naik 1% lebih ke harga 1335. Saham ini minggu lalu telah saya analisa. Dan bisa kita lihat LSIP saat ini juga masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi sempat menyentuh garis EMA 50 dan masih berhasil rebound. Dan bisa kita lihat pada tanggal 28 Januari kemarin sempat menyentuh resisten di harga 1400 dan masih gagal. Dan memang saham ini lebih cocok untuk kita swing trade saat ini. Jadi apabila kita dapat di sekitar garis EMA 50 dan naik mendekati resisten di harga 1400 gagal break, kita take profit dulu. Dan saat ini LSIP masih berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi support saat ini di garis EMA 50 berada di sekitar harga 1260 dan resistennya masih di harga 1400. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 1% ini. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan saat ini juga harga CPO masih bergerak naik. Jadi LSIP masih ada potensi untuk naik mencoba menembus resisten di harga 1400. Apabila harga 1400 lewati, maka target berikutnya adalah di harga 1500. Dan sekarang saya akan coba bahas beberapa saham yang masih bisa kita amati tetapi harus lebih disiplin apabila kita mau entry.
karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50, tetapi masih berada di atas garis EMA 150. Jadi saham pertama yang akan saya bahas adalah saham APLN. Bisa kita lihat APLN sebelumnya juga turun sangat dalam. Saat itu masih berada di atas harga 200, terus turun, telah turun di bawah garis EMA 50, sehingga saat ini garis EMA 50 telah berubah menjadi resistennya, yang saat ini berada di harga 176. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada tepat di harga 150. Dan kenaikan hari Jumat kemarin bisa saja hanya technical rebound sementara. Pertama, karena memang menyentuh garis EMA 150. Kedua, karena memang penurunan APLN sebelumnya sudah berlangsung lama. Jadi pasti akan ada satu candle hijau untuk sementara. Contohnya pada saat ini 5 hari candle merah, ada satu candle hijau, setelah itu terus bergerak turun. Ini bisa saja cuma satu candle hijau atau 2 candle hijau terus bergerak turun kembali. Karena memang apabila sebuah saham telah turun di bawah garis EMA 50 tetapi masih bertahan di atas garis EMA 150, trennya itu saat ini sudah mulai sideways cenderung downtrend. Jadi apabila kita mau membeli saham-saham di posisi seperti ini, kita harus lebih disiplin dan harus lebih fokus. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Teman-teman bisa lihat pada kenaikan 1% ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Tapi paling tidak bandar melakukan akumulasi. Jadi ini bisa kita amati, bisa kita trading jangka pendek. Apabila besok masih naik kita entry. Take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50. Selain itu jika bisa kita lihat saham P1 juga posisinya hampir sama. Tetapi saya tidak merekomendasikan saham P1 karena pada saat rebound dari garis EMA 150 candlenya menurut saya kurang bagus. Jadi harus hati-hati, masih ada potensi untuk turun. Tapi ini juga masih bisa kita masukkan ke watchlist karena saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan bisa kita lihat bedanya. Untuk saham P1 ini sebenarnya bandar tidak melakukan akumulasi. Kelihatan memang seperti akumulasi, tapi jika kita lihat netnya, ini tidak akumulasi. Malah bisa kita bilang ini distribusi. Jadi apabila harus diamati salah satu, lebih baik fokus APLN. Tapi apabila bisa amati dua-duanya, bisa kita amati karena masih ada potensi untuk rebound karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi memang untuk candlenya P1 kurang bagus dibandingkan APLN dan secara bandarmologi juga P1 kurang bagus dibandingkan APLN. Selain itu kita bisa lihat saham MNCN. Jadi polanya hampir mirip dengan APLN, sama-sama saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi untuk APLN saat ini, MNCN saat ini masih candle merah. Walaupun ditutup bertahan di harga 1035, tapi candlenya masih merah. Tapi bisa kita amati karena dalam 1 minggu terakhir ini belum ada candle hijau. Jadi masih ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi teman-teman harus hati-hati karena garis EMA 50 dan 150 sangat dekat. Jadi apabila mau swing trade pun jarak take profit lumayan dekat. Jadi paling aman apabila teman-teman bisa entry, bisa dapat di harga 1000 itu akan lebih bagus. Jadi tunggu di sekitar garis EMA 150 tapi di bawahnya sedikit. Pada saat dia turun menyentuh harga 1000 berhasil rebound, kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1100 yang merupakan resisten di EMA 50. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Teman-teman bisa lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya ini yang membuat saya masukkan MNCN ke watchlist. Karena asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi bandar melakukan akumulasi, asing juga melakukan akumulasi. Padahal saham ini masih terus bergerak turun. Jadi ini alasan untuk bisa masuk watchlist. Tapi memang base buy-nya di harga 1000. Tapi ingat, ini resikonya lebih besar karena sudah berada di bawah garis EMA 50. Teman-teman harus lebih disiplin.
Jadi di video ini sekian untuk screening saham saya, semoga bisa membantu teman-teman. Tapi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi harus punya trading plan, apalagi dengan kondisi bursa seperti sekarang ini. Jangan sampai membeli sebuah saham satu bingung, Pak, saya mau beli di saham A di harga segini, harus jual di harga berapa, saya mesti cut loss di harga berapa. Itu sudah telat. Sebelum beli kita sudah harus tahu harus entry di harga berapa, harus jual di harga berapa, harus cut loss di harga berapa apabila kita salah menganalisa. Karena memang tidak mungkin ada analisa yang 100% benar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.